Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizin akan mempresentasikan sebuah artikel dalam bentuk PowerPoint dengan judul Penelitian Kebijakan Pendidikan. Mengenai kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Pertama, kebijakan pendidikan mempunyai dampak terhadap masyarakat secara luas. Yang kedua, untuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan diperlukan dana yang sangat besar. Bahkan alokasi dana untuk pendidikan merupakan alokasi terbesar jika dibanding dengan alokasi dana untuk sektor publik lainnya. Apa itu penelitian kebijakan? Menurut An Majrajak, penelitian kebijakan merupakan sebagai proses penyelenggara penelitian untuk mendukung kebijakan sebagai proses penyelenggaraan atau analisis terhadap masalah sosial yang bersifat fundamental secara teratur untuk membantu pengambil kebijakan masalah dengan jalan menyediakan rekomendasi yang berorientasi pada tindakan atau tingkah laku pragmatik. Selanjutnya yaitu materi tentang pengertian penelitian kebijakan pendidikan. Penelitian kebijakan pendidikan yaitu sebagai suatu penelitian tentang suatu kebijakan pendidikan yang sudah ada. Pendidikan kebijakan dapat dibedakan dengan analisis, monitoring, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan sebelum perumusan kebijakan pendidikan atau merupakan proses inisiasi dari perumusan kebijakan pendidikan. Selanjutnya yaitu tentang monitoring kebijakan pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan ketika sebuah kebijakan pendidikan implementasi di lapangan sehingga berkembangan sebuah pelaksanaan kebijakan pendidikan dapat diketahui. Yang ketiga yaitu evaluasi kebijakan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah kebijakan pendidikan dilaksanakan mencakup penilaian terhadap sebagian atau seluruh dimensi dari proses kebijakan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep lotus dan ruang penelitian kebijakan pendidikan. Dari gambar ini, khusus untuk penelitian kebijakan pendidikan, dapat dijelaskan cakupannya yaitu pertama, penelitian tentang isi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian untuk menilai suatu kebijakan dari sisi muatan atau isinya. Yang kedua, penelitian tentang implementasi kebijakan pendidikan, yaitu penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Yang ketiga, penelitian tentang kinerja kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pencapaian dan kebijakan pendidikan dibandingkan dengan target atau rencana pencapaian yang diharapkan. Yang keempat, penelitian tentang lingkungan kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan pengaruh lingkungan kebijakan terhadap perumusan suatu kebijakan, implementasi kebijakan, dan kinerja suatu kebijakan pendidikan. Yang kelima yaitu tentang penelitian tentang proses kebijakan pendidikan, yaitu penelitian yang berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan pendidikan berproses secara kelembagaan yang mencakup proses perumusan, rumusannya, implementasi, kinerja yang dicapai, dan lingkungan di mana kebijakan pendidikan tersebut berada. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri penelitian kebijakan. Menurut Rosyada, mengidentifikasikan ciri-ciri umum penelitian kebijakan sebagai berikut. Pertama, basic social research, yaitu penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai prosedur kerja ilmiah. Yang kedua, technical social research, yaitu bahwa kebijakan harus mampu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat mengembangkan instrumen-instrumen penilaiannya. Yang ketiga, policy research, harus menghasilkan kebijakan publik. Yang keempat, komprehensif, yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang relevan dan relevan dengan masalah yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kebijakan. Rosyada menyebutkan ciri-ciri khusus penelitian kebijakan. Yang pertama yaitu memiliki fokus multidimensional.
yaitu penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan permasalahan yang sedang dirancang kebijakan untuk penyelesaiannya. Yang kedua, bersifat induktif empirik. Maksudnya yaitu perumusan teori atau bahan kebijakan berbasis data, bukan berbasis teori. Tidak dimulai dengan perumusan proposi dan hipotesis berbasis teori, tetapi tidak selalu mencari makna, karena kebijakan memerlukan indeks angka. Yang ketiga yaitu berorientasi ke depan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya. Maksudnya yaitu penelitian kebijakan harus berorientasi ke masa depan. Yang keempat, berorientasi permintaan, pemangku kepentingan. Maksudnya yaitu penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penilaian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakannya itu. Yang kelima yaitu melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya itu sehingga masyarakat bisa menerima karena rasionalismenya, bukan karena otoritarisme kekuasaan. Selanjutnya yaitu tentang metodologi penelitian kebijakan. Nazir merekomendasikan 5 metode penelitian, yaitu pertama, metode sejarah yang menggunakan pendekatan historis dengan menggunakan catatan observasi atau observasi orang lain yang tidak dapat diulang-ulang kembali. Yang kedua, metode deskripsi, yaitu suatu metode yang menganalisis atau mendeskripsikan status kelompok manusia, suatu objek, suatu kumpulan, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang ketiga, metode eksperimen, yaitu metode penelitian di bawah kondisi buatan oleh peneliti. Akhirnya seorang peneliti dapat melakukan manipulasi dan mengontrol objek penelitian. Yang keempat, metode penelitian dasar, yaitu suatu metode penelitian yang mendasarkan diri pada fakta dengan tujuan melakukan generalisasi, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori dan menemukan teori. Dan yang terakhir, metode penelitian tindakan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menentukan suatu desain keputusan di masa depan.